Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Rahman dengan NIM 2104211000006. Saya Raffi Pratama dengan NIM 2104211000141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan prinsip ISO 14001 GMS berdasarkan studi kasus yang Anda angkat. Di sini kami untuk melengkapi atau untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah sistem manajemen terpadu. Yang pertama, ISO 14001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan atau Environmental Management System atau disingkat dengan IMS, yang memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan, mengurangi dampak lingkungan, dan memenuhi kewajiban kepatuhan penerapan ISO 14001 dapat bervariasi tergantung pada jenis dan skala organisasi serta konteks lingkungan yang relevan. Berikut adalah contohnya. Yang berikut adalah contoh penerapan ISO berdasarkan studi kasus hipotesis dari sebuah perusahaan manufaktur. Pertama, studi kasus perusahaan manufaktur elektronik dari Greentech. Konteks organisasi ini, identifikasi konteks. Greentech mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan dampak lingkungan. Ini termasuk regulasi pemerintah, tren pasar, dan harapan pemangku kepentingan. Yang kedua, kepemimpinan. Komitmen manajemen puncak. Manajemen puncak Greentech menunjukkan komitmen mereka terhadap IMS dengan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Peran tanggung jawab dan wewenang terkait IMS didokumentasikan secara jelas serta semua tingkat organisasi. Selanjutnya, peningkatan tindakan korektif dan pencegahan Greentech mengidentifikasi atau ketidaksesuaian dan mengambil tindakan korektif serta pencegahan yang diperlukan untuk mengatasi dan mencegah masalah lingkungan dengan mengikuti prinsip-prinsip ISO 14001 ini. Greentech berhasil meningkatkan kinerja lingkungan mereka, memenuhi persyaratan kepatuhan, dan mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Ketiga, yaitu ada opportunities atau peluang, yang dimana peluang adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja atau mencapai tujuan strategis. Kemudian contohnya yaitu adalah pertumbuhan pasar baru, perubahan dalam regulasi yang menguntungkan, kemajuan teknologi, tren sosial yang mendukung. Yang kemudian ada threats atau ancaman, yang dimana ancaman adalah faktor eksternal yang dapat menimbulkan risiko atau tantangan bagi organisasi. Contohnya yaitu persaingan yang kuat, perubahan regulasi yang merugikan, fluktuasi ekonomi, serta perubahan preferensi konsumen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan prinsip ISO 14001 GMS berdasarkan studi kasus yang Anda angkat. Di sini kami untuk melengkapi atau untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah sistem manajemen terpadu. Yang pertama, ISO 14001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan atau Environmental Management System atau disingkat dengan IMS, yang memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan, mengurangi dampak lingkungan, dan memenuhi kewajiban kepatuhan penerapan ISO 14001 dapat bervariasi tergantung pada jenis dan skala organisasi serta konteks lingkungan yang relevan. Berikut adalah contohnya.
Yang berikut adalah contoh-contoh penerapan ISO berdasarkan studi kasus hipotesis dari sebuah perusahaan manufaktur. Pertama, studi kasus perusahaan manufaktur elektronik dari Greentech. Konteks organisasi ini, identifikasi konteks. Greentech mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan dampak lingkungan. Ini termasuk regulasi pemerintah, tren pasar, dan harapan pemangku kepentingan. Yang kedua, kepemimpinan. Komitmen manajemen puncak. Manajemen puncak Greentech menunjukkan komitmen mereka terhadap IMS dengan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Peran tanggung jawab dan wewenang. Peran tanggung jawab dan wewenang terkait IMS didokumentasikan secara jelas serta semua tingkat organisasi. Selanjutnya, peningkatan tindakan korektif dan pencegahan Greentech mengidentifikasi atau ketidaksesuaian dan mengambil tindakan korektif serta pencegahan yang diperlukan untuk mengatasi dan mencegah masalah lingkungan dengan mengikuti prinsip-prinsip ISO 14001 ini. Greentech berhasil meningkatkan kinerja lingkungan mereka, memenuhi persyaratan kepatuhan dan mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua yang diangkat oleh kelompok kami, di mana materi yang kedua yang diangkat oleh kelompok kami yaitu SWOT. SWOT adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, yaitu strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dari suatu organisasi atau proyek. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing elemen dalam analisis SWOT. Yang satu, strength atau kekuatan. Definisi kekuatan adalah atribut internal positif yang dimiliki oleh organisasi yang dapat memberikan keuntungan kompetitif. Contoh, merek yang kuat, sumber daya yang melimpah, teknologi unggul, reputasi baik di dalam pasar. Weakness atau kelemahannya, tentu pasti ada kelemahannya. Definisi kelemahan adalah faktor internal yang dapat menghambat kinerja organisasi atau membuatnya kurang kompetitif. Jadi tidak seperti strict yang selalu untuk ingin berkompetitif. Contohnya, kurangnya sumber daya, itu salah satunya. Keterampilan yang tidak memadai, struktur organisasi yang lemah, atau reputasi yang buruk. Proses analisis SWOT. Satu, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Melanjutkan penilaian terhadap faktor-faktor internal seperti sumber daya, kapabilitas, proses dan kinerja yang akan dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Menganalisis lingkungan eksternal termasuk faktor ekonomi tentunya, sosial, teknologi, politik, dan juga dalam lingkungannya. Yang ketiga, menyusun strategi. Ini sangat penting sekali. Menggunakan informasi dari analisis SWOT untuk merumuskan strategi yang memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan atau weakness yang tadi itu dan ancaman atau potensias. Analisis SWOT membantu organisasi dalam memahami posisi mereka saat ini, mengidentifikasi area untuk perbaikan. Tentunya analisis SWOT akan memberikan dampak yang lebih baik dari beberapa faktor yang ditentukannya dan merancang strategi yang lebih efektif mencapai suatu tujuan mereka. Seperti itu. Ketiga, itu ada opportunities atau peluang, yang dimana peluang adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja atau mencapai tujuan strategis. Kemudian contohnya yaitu adalah pertumbuhan pasar baru, perubahan dalam regulasi yang menguntungkan, kemajuan teknologi, tren sosial yang mendukung. Yang kemudian ada threat atau ancaman, yang dimana ancaman adalah faktor eksternal yang dapat menimbulkan risiko atau tantangan bagi organisasi. Contohnya yaitu persaingan yang kuat, perubahan regulasi yang merugikan, fluktuasi ekonomi, serta perubahan preferensi konsumen. Selanjutnya adalah materi profil organisasi, di mana profil organisasi adalah deskripsi ringkas yang memberikan gambaran umum mengenai suatu organisasi. Profil ini mencakup informasi dasar dan penting untuk organisasi tersebut, termasuk sejarah,
visi dan misi, struktur, produk dan layanan tentunya, dan aspek lainnya yang relevan. Berikut adalah elemen-elemen yang biasanya terdapat dalam profil organisasi. Yang pertama, nama atau identitas. Nama organisasi tentunya pasti ada dengan nama, mungkin nama Green Teach atau nama-nama yang telah ditentukan sebelumnya. Logo dan tagline jika ada. Misalnya logonya logo merpati. Tagline-nya adalah bersama untuk maju, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah sejarah singkat. Tentunya berdirinya suatu perusahaan, suatu organisasi itu mesti ada sejarahnya. Tahun berdirinya itu mesti ada, pendirinya siapa itu mesti ada, perkembangan penting dan tonggak sejarah. 7 adalah nilai-nilai budaya perusahaan, nilai-nilai inti yang dianut oleh organisasi. Tentunya budaya kerja dan etos perusahaan itu tentu mesti ada dalam suatu perusahaan. Pencapaian dan penghargaan, pencapaian penting, penghargaannya yang diterima oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Kontak dan informasi tambahan, informasi kontak, alamat, nomor telepon, email dalam perusahaan atau organisasi tersebut tentunya mesti ada. Situs web resmi atau media sosial. Profil organisasi ini memberikan gambaran komprehensif namun ringkas mengenai identitas dan operasional Green Tech Elektronik, seperti itu. Yang ketiga yaitu visi dan misi. Visi yang dimana gambaran jangka panjang mengenai tujuan dan aspirasi organisasi. Misinya pernyataan mengenai tujuan utama dan cara organisasi beroperasi untuk mencapai visi tersebut. Kemudian yang keempat ada produk dan layanan yang dimana di sini deskripsi produk atau layanan utama yang ditawarkan, kemudian keunggulan kompetitif dari produk atau layanan tersebut. Yang kelima ada struktur organisasi, di mana struktur manajemen misalnya seperti CEO, direktur ataupun manajemen, kemudian departemen atau divisi utama. Kemudian ada 6 lokasi. Yang keenam, lokasi dan jangkauan. Lokasi kantor pusat, kantor cabang, atau area operasional.